perkenalkan nama saya Maria Gratia Agustin Hoyrolmuda. Di sini saya akan meresensi buku fiksi dan juga non-fiksi. Baik, saya mulai dari buku fiksi. Buku fiksi yang saya miliki ini tidak hanya terdapat satu cerita legenda atau dongeng saja, tetapi ada cerita-cerita lain seperti Malik Kundang Anak Durhaka, Raja yang Culas, Asal-usul Surabaya, Dewi Nawangwulan, Nyai Ratu Kidul, Si Tanduk Panjang, Hantu Jadi-Jadian, Si Kintan, Pangeran Biawak. Buku fiksi yang saya miliki ini berjudul Legenda Si Pahit Lidah. Di dalam buku ini tidak diberi informasi mengenai tahun terbit buku ini. Jadi, buku ini tidak diketahui tahun terbitnya. Pengarang buku ini yaitu N.B. Rahinsah A.R. Kota buku ini diterbitkan yaitu Jakarta. Penerbitnya adalah Sandro Jakarta. Jumlah halaman pada buku ini berjumlah 96 halaman. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan sinopsis dari setiap cerita yang ada di dalam buku ini. Yang pertama tentunya legenda Si Pahit Lidah. Dahulu kala ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah keturunan raksasa dari daerah Sumedang. Sifat buruk yang dimilikinya adalah rasa iri. Rasa iri ini juga dirasakan kepada saudara iparnya. Dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Singkat cerita, ada perkelahian sengit antara Serunting dan Arya Tebing. Arya Tebing membujuk kakaknya, memberitahu kelemahan Serunting. Lalu dia memberitahu, setelah itu Serunting kalah. Singkat cerita, Serunting pergi bertapa ke Gunung Siguntang. Oleh Dewa Mahameru, ia dijanjikan kekuatan gaib, berupa kemampuan lidahnya mengubah suatu benda sesuai dengan keinginannya. Di tepi danau, dia mengubah pohon tebu yang sudah menguning menjadi batu, begitupun orang-orang yang lewat di depannya. Sehingga dia dijuluki Si Pahit Lidah. Dan akhirnya dia sadar, dan kata-katanya selalu manis. Tetapi dia tetap dijuluki Si Pahit Lidah. Kedua, Malin Kundang Anak Durhaka. Demi memperbaiki nasibnya, Malin Kundang pergi ke sebuah negeri asing untuk mencari peruntungan. Tapi setelah menikahi putri kerajaan, ia kembali ke rumah dan tak mengakui ibu kandungnya yang miskin. Yang ketiga, Raja yang Culas. Kerajaan Tiang Kerarasen memiliki seorang raja dan putra-putri dari mendiang permaisuri yang cantik jelita. Raja memungut istri baru, membuat pertikaian antara istri barunya dan anak-anaknya. Istrinya ini ia hanyutkan ke sungai saat sedang hamil. Istrinya selamat juga anaknya Aji Bonar yang pada saat itu berada di dalam kandungan istri barunya. Lalu, Aji Bonar yang berhasil mengalahkan putra Raja Tiang Kerarasen dalam permainan gasing. Dan Aji Bonar menjadi pemimpin di kerajaan tersebut dari hasil taruhan anak putra raja yang juga merupakan ayah Aji Bonar. Keempat, asal-usul Surabaya. Kota Surabaya yang kini ramai dan terkenal itu ternyata memiliki asal-usul yang sangat menarik dan unik. Pertengkaran antara ikan hiu sura dengan buaya. Zaman dahulu di lautan luas sering terjadi pertengkaran antara hiu sura dengan buaya. Setelah itu mereka membuat kesepakatan dengan membagi dua daerah kekuasaan. Ikan hiu sura berkuasa di daratan, namun kesepakatan itu pun rusak dikarenakan ikan hiu sura melanggar kesepakatan tersebut. Sura berarti jaya atau selamat dan baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat dalam menghadapi bahaya. Yang kelima, Dewi Nawangwulan. Dahulu kala di desa Taru tinggallah seorang janda yang memiliki satu anak laki-laki, yaitu Jaka Tarub. Suatu hari ketika Jaka Tarub berburu, ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil salah satu selendangnya. Salah satu dari mereka panik karena tidak menemukan selendangnya. Melihat hal tersebut, Jaka Tarub mendekatinya, menawarkan untuk berteduh sementara ke rumahnya. Hingga mereka menikah dan mempunyai anak. Nawangwulan seorang bidadari, sehingga ia dapat membuat sebakul nasi hanya dari 1 biji padi, asalkan tidak ada yang mengetahuinya. Ia melarang suaminya untuk membuka tanakan nasinya. Namun Jaka Tarub melanggar. Ia terkejut karena hanya ada 1 biji padi di dalamnya. Kini Nawangwulan harus bersusah-susah menumbuk padi hingga padi di lumbung semakin berkurang. Sampai suatu hari, dia menemukan selendangnya terselip di antara butir-butir padi dan harus kembali ke kayangan. Ia berpesan untuk dibuatkan danau di sebelah rumahnya untuk menyusui Nawang Asih anaknya. Keenam, Nyai Ratu Kidul. Menurut legenda yang beredar di masyarakat Indonesia, Nyi Roro Kidul awalnya adalah seorang putri dari kerajaan Sunda yang sangat cantik dan mempesona. Namun sayangnya ia harus merasakan kutukan yang sangat menyedihkan karena rasa iri hati yang dimiliki oleh seorang dukun.
Kutukan tersebut membuat kulitnya berubah menjadi jelek dan berbau busuk yang membuatnya merasa sangat malu dan tidak nyaman dengan penampilannya yang baru. Sang putri merasa bahwa ia tak lagi diakui dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga membuatnya merasa terasing dan kesepian. Merasa tidak memiliki tempat di kerajaan Sunda yang pernah menjadi rumahnya. Nyi Roro Kidul memilih untuk melarikan diri ke Laut Selatan. Di sana, ia berubah menjadi Ratu Laut Selatan yang cantik dan berkuasa. Konon, kekuatan yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul sangat besar, sehingga ia bisa mengendalikan ombak dan laut dengan mudah. Bahkan, banyak yang percaya bahwa kerajaan Atlantis, sebuah kerajaan yang dianggap hilang, berada di dasar laut yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ketujuh, Si Tanduk Panjang. Si Tanduk Panjang merupakan sebuah cerita rakyat yang berkembang dan populer di kalangan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Cerita rakyat ini mengisahkan sepasang suami istri yang tidak bersyukur. Mereka berharap dikaruniai anak laki-laki dan malah melahirkan anak bertanduk yang akhirnya dibuang. 8. Hantu Jadi-Jadian. Cerita rakyat Kalimantan Tengah menyebutkan pada suatu ketika saat Tapi sedang mandi di sungai, tiba-tiba topinya dihempaskan angin kencang dan jatuh ke sungai. Topi itu terbawa arus sungai yang cukup deras. Karena topi itu dianggap bukan sembarang topi, tapi yang ditemani oleh orang tuanya menyusuri setiap desa yang terletak di sepanjang Sungai Rungan untuk mencarinya. Ditanyainya setiap orang desa yang ditemui, tapi mereka tak ada yang mengetahuinya. Akhirnya, Tapi dan orang tuanya tiba di desa Sepangsine. Mereka menemukan kembali topinya. Topi itu dipungut oleh seorang pemuda yang bernama Antang Taung. Maka dimulailah cerita hantu jadi-jadian ini berkembang semakin menarik. Sebagai tanda terima kasih, orang tua Tapi menghadiahi pemuda itu emas, namun Antang Taung menolaknya. Sebagai gantinya, ia meminta Tapi untuk dijadikan istrinya. Kisah legenda hantu jadi-jadian suku Dayak menyebutkan bahwa permintaan itu disetujui oleh orang tua Tapi dengan senang hati. Tak berapa lama kemudian, Antang Taung dan Tapi dinikahkan di desa Baras, Samanyang. Menurut adat setempat, sepasang mempelai baru harus berdiam di rumah kedua orang tua masing-masing secara bergiliran. Mereka merasa sangat berat untuk memenuhi adat ini, karena di antara kedua desa mereka ada hutan yang lebat sekali. Untuk memecahkan masalah itu, diputuskan membuat jalan yang dapat menghubungkan kedua desa mereka tanpa melalui hutan tersebut. Untuk keperluan tenaga kerja, mereka menggunakan para budak atau kuli. Menurut penduduk setempat, jalan itu sampai kini masih ada dan bernama Jalan Lengkuas. Pembuatan jalan dimulai dari Baras sama Nanyang. Pada awalnya pekerjaan mereka mengalami gangguan makhluk gaib. Setiap kali para pekerja pulang, gubuk tempat istirahat mereka telah dimasuki orang dan bekal makanan mereka telah habis dicuri. 9. Si Kintan. Keluarga miskin memiliki anak bernama Si Kintan. Setelah menemukan tongkat intan, Kintan menjadi kaya dan mengesampingkan ibunya. Ibunya berdoa agar Kintan mendapat hukuman yang pantas. Kapal Kintan tenggelam dan ia berubah menjadi monyet putih. 10. Pangeran Biawak. Di sebuah istana megah, seorang raja mengadakan sayembara untuk ketujuh putrinya yang cantik. Suatu hari, ada 6 pemuda gagah yang berani menerima sayembara itu dan melamar putri-putri sang raja. Hanya ada si bungsu yang tersisa, masih belum memiliki pasangan. Kemudian, datang seekor biawak yang menyanggupi sayembara sang raja untuk membuat sebuah jembatan dan biawak itu dapat membuat jembatan itu. Dengan ikhlas, si bungsu menerima si biawak sebagai suaminya. Tak lama kemudian, si biawak berubah menjadi pangeran tampan dan mengejutkan si bungsu. Dijelaskan oleh biawak bahwa dia adalah pangeran yang dikutuk oleh dewa karena melakukan kesalahan. Baik, untuk kelemahan dan kekurangan pada buku ini, yaitu kekurangannya, tanda baca dan pengetikan yang kurang tepat masih ditemukan di dalam buku ini. Beberapa kejadian yang seru juga tidak terasa oleh pembaca, karena penyampaian dari sang penulis yang kurang maksimal. Akhirnya, kejadian lucu tersebut menjadi tampak biasa saja. Bahkan, ada beberapa hal seru dan menegangkan yang membutuhkan 2 kali pemahaman. Kelebihannya, buku ini mampu memberikan gambaran atau cerita mengenai kehidupan pada zaman dahulu yang menyenangkan dan penuh dengan adat istiadat setempat. Dimulai dari berbagai macam kisahnya yang mengajarkan mengenai arti ikhlas, sabar, jujur, dan tidak congkak hati atau sombong. Jadi pembaca yang akan membaca buku ini akan mengetahui berbagai macam kisah-kisah adat istiadat atau legenda pada zaman dahulu yang mengandung banyak sekali makna yang positif yang mengajarkan nilai dan moral yang baik.
Kesimpulan dari resensi buku fiksi ini yaitu, buku legenda ini atau buku dongeng ini memiliki banyak manfaat terutama bagi tumbuh kembang anak. Dengan mendongeng, anak-anak akan mendapat nilai-nilai moral kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan banyak hal positif lainnya. Selain itu, pada buku dongeng atau buku legenda ini juga dapat mendorong perkembangan bahasa dan memberi dampak yang positif terhadap perkembangan kognitif anak. Jadi, mari kita budayakan untuk membacakan legenda-legenda yang ada di buku dongeng kepada anak-anak, atau kita membaca sendiri untuk diri kita yang nantinya akan mendorong perkembangan otak anak sedari dini ataupun pertambahan dan perkembangan untuk diri kita sendiri.